kembali di perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan algoritma searching, khususnya dengan penggunaan array, ya, dari algoritma yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman. Di pertemuan sebelumnya, itu ada 3 algoritma pencarian yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pencarian beruntun. Kemudian yang kedua adalah pencarian beruntun tapi dengan menggunakan sentinel. Kemudian yang ketiga adalah pencarian bagi 2. Oke. Yang pertama nanti kita lihat pencarian beruntun dulu ya. Secara sekilas dikatakan bahwa pencarian sekuensial ini dengan cara beruntun atau sekuensial itu dia dilakukan dengan membandingkan setiap elemen lariknya. Jadi dibandingkan satu-satu, satu per satu. Ya. Tapi datanya harus terurut dulu. Ya, harus terurut. Ya, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Nah, ketika dicari pada saat pembandingan ini, nanti kalau ketemu, maka data akan ditampilkan bahwa atau ada informasi bahwa data ditemukan di dalam kumpulan data-data yang ada tersebut. Nah, pencarian dengan sekuensial ini ada 2. Pencarian pada array yang sudah terurut. Ingat ya, yang kita bahas adalah pencarian menggunakan pada data pada array ya, untuk data yang sudah terurut. Dan yang kedua adalah pencarian pada array tapi untuk data yang belum terurut. Ya, nah misalkan contoh ini ya. Kita punya data 13, 16, 14, 21, 76 dan 21. Ada 6 data. Nah, misalkan kita mau mencari 21, X sama dengan 21. X ini yang mau dicari, 21. Maka elemen 21 ini akan dibandingkan satu-satu. Apakah 21 sama dengan data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika data ini ditemukan, ketika data ini sama, yang dicari dengan yang ada di dalam array ini sama, maka data itu ditemukan. Nah, ditemukan pada baris keberapa? Pada indeks keempat. Ya, atau elemen keempat atau indeks ketiga karena mulainya dari 0, maka bisa jadi mulai indeks ketiga tapi pada data keempat, seperti itu informasinya ya. Nah, kita akan mulai ini dengan menggunakan C++ ya algoritmanya. Jadi ingat ya, dia pencarian pada data yang ini kita buat untuk data yang belum terurut ya, kita misalkan buat. Oke, misalkan ini saya buat ya, include seperti biasa ya, IOStream. Kemudian using namespace std. Oke, terus kemudian integer main, saya tulis dulu bentuk utamanya atau bentuk badan utama dari programnya ya, seperti ini. Oke, nah kemudian saya deklarasikan nanti ini adalah variabel data, isinya nanti data yang ada ya, bertipe integer dalam bentuk array ya, seperti ini ya, seperti ini. Terus saya coba save dulu ininya, tulis dulu, cari 1. Oke, kemudian saya buat loopingnya, buat nanti loopingnya, terus kemudian buat variabel baru x cari yang akan kita cari nanti. Nah, sekarang saya mau input data yang mau kita cari, data-data yang array-nya ya. For i sama dengan, katakan kita mulai dari 0, i lebih kecil sama dengan 9 berarti ya, karena 10 ya, i plus plus. Oke. Oke, nah ini saya cout. Oke, data ke i ininya ya. Oke, kemudian saya tulis lagi gini, sama dengan berapa data ke i-nya. Ya. Kemudian in, oke, data i. Ya. Nah, kalau masih ada yang belum paham tentang ini gimana, Pak? Nanti tolong dibuka lagi di video sebelumnya nih. Ini adalah buat input datanya nih. Input data untuk array. Oke. Coba kita run dulu ya. Oke, nah ini data ke 0 ya, seperti ini ya. Nanti sampai 9 dia. Oke, itu ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan Pak itu kenapa 0 nih, tinggal tambah 1 aja di sini. Ya, biar kelihatan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Oke.
Itu ya. Oke, nah sekarang data yang udah kita inputkan, kita tampilkan. Sekarang di sini tampil datanya. Data array-nya tadi. Ini saya tinggal kopikan saja. Ya, tapi saya ganti ini jangan say in, karena say in kan inputan. Oke, saya hapus. Ini saya tarikan ke sini. Ya, data ini saya ganti. Ininya nanti saya pindahkan ke atas. Oke, ini saya copy. Nah, di sini ya. Data yang diinputkan, ya saya tulis seperti ini, ya, di koma, jangan lupa, nanti dia di sini muncul data-datanya. Oke, ya say out. Nah, saya kasih spasi biar hasilnya tampil ke samping ya, outputnya. Di contohnya ya, taruh dulu nih. Ini kan saya masukin gini. Ya, 2, 3, 4, 5 sampai 7, 2, 3 ya. Oke, paham ya? Nah, ini kita sudah input, kemudian tampil. Nah, kemudian kita input, kita tampilkan data yang mau dicarinya. Ya, kita bukan kita mau mencari data apa, sorry. Ini data yang akan dicari. Oke. Nah, saya buat di sininya titik koma. Saya pakai sein. Nah, X cari ini adalah data yang mau dicari. Ya. Nah, ini adalah input, ya, input data yang akan dicari. Oke. Coba kita run lagi. Ya, data yang dicari berapa? 34, enter. Ya. Nah, ini biar bagus, ininya saya kasih enter ke bawah. Di sininya /n. Nah, ini. Nah, sekarang proses pencariannya. Ingat tadi algoritma yang pencarian dengan sekuensial ini dia membandingkan satu-satu. Maka kita tetap butuh ini, for ini. Nah, ini for-nya kita butuh nih. Kita copy ke sini biar nggak bingung ya. Terus kasih kurung tutup dulu biar prosesnya kelihatan nanti di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya membandingkan satu-satu? Berarti ada if di sini, ada kondisi. Apa yang dibandingkan? Data yang dicari ini, yang ini, kita bandingkan dengan satu-satu dengan data yang ada di array. If cari, oke, kita bandingkan satu-satu, ya. X cari di sini sama dengan, ingat sama dengannya ada 2 di sini ya. Nah, yang dibandingkan adalah data ke i-nya. Ya, oke. Nah, kalau sama gimana? If ini sama, maka cout ini data ditemukan. Nah, ini paling sederhananya gini. Oke, di koma else, ya, cout data tidak ditemukan. Nah, ya, atau kalau enggak ininya nggak usah dulu deh. Nah, ini dulu nih kalau dia ada ditemukan. Ya, seperti ini. Jadi kalau sama dia ditampilkan datanya. Seperti itu. Coba ya kita run. Oke, saya masukin data-datanya. Oke, saya mau mencari 7. Oke, data ditemukan. Ya, seperti itu. Nah, misalkan dia ditemukan pada indeks keberapa? Data ditemukan, ya. Ya, ini kita tulis nih, data, misalkan ini, X cari, kita tulis gini nih. Nah, nanti kan 77 ya, ditemukan, ya, pada indeks ke berapa di sini? Oke, ini ditemukan pada indeks ke, nah ini, ke-nya ini kita tulis i, indeks ke i. Ya, coba kita run ya.
Saya mau mencari misalkan 23. Nah, 23 ditemukan pada indeks ke-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ditemukan pada indeks ke-6. Proses yang kedua, algoritma kedua, proses pencarian beruntun dengan menggunakan sentinel. Nah, sentinel ini adalah data cadangannya, ya, data dummy-nya, ya, data dummy yang diletakkan atau data fiktif yang diletakkan di belakang, ya. Pencarian dengan menggunakan sentinel. Nah, oke, kita copy saja dari yang sebelumnya, ya, awalnya untuk inputnya sama pencariannya. Ini sampai sini saya copy, terus input. Oke, sampai sini ya, saya copy, saya pindahin ke sini. Oke, ini saya tutup. Oke, return 0. Oke, ini saya save filenya. Oke, kita coba run dulu ya. Oke, ini udah. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui adalah untuk algoritma yang pencarian dengan sentinel ini, kita punya data ya, kita punya data dummy. Nah, di sini jumlah datanya kan ada 10. Jadi saya buat ini jadi 11. Jadi nanti data dummy-nya itu disimpan di array yang terakhir. Ya. Jadi di indeks ke yang terakhir. Jadi ketika dicari di sini, saya simpan di sini. Data yang ke-11 itu sama dengan X cari. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lakukan pencarian prosesnya. Proses sentinelnya itu dicari. Saya pakai while ya. While selama data yang ada di dalam array itu tidak sama dengan, ini tidak sama dengan ya, yang kita cari. Jadi selama tidak sama, ya, sama data yang ini kita cari tidak sama dengan, terus kemudian saya tutup, di sini kurung buka, kurung tutup, maka i-nya ditambah 1-1. Oke. Di sini saya set i-nya 0 dulu, karena mulai dari indeks ke 0 ya. Oke. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Jadi selama tidak ini dia akan nyari terus nih selama tidak ketemu. Ya, jadi sama nggak? Oke, tidak sama. Terus tambah lagi, tambah nggak? Tambah. Ya. Nah, sekarang kita validasi if ya. Oke. Nah, yang kita ketahui bahwa pada saat algoritma Sentinel ini adalah ketika data ditemukan, berarti kan dia ada di posisi antara data ke 0 sampai data ke 10 atau data ke 1 sampai data ke 10. Ya, berarti kalau dia ditemukan di data yang ke-11 ini atau indeks yang ke-11 ini, maka datanya tidak ditemukan. Maka kita tulis gini ya. If ya i lebih kecil sama dengan berarti kan kalau kita mulai dari 0 ya, lebih kecil dari sama dengan 10 ya, maka kita tulis di sini cout. Oke. Ini saya tulis dulu data ditemukan. Oke. Nah, tapi kalau dia datanya lebih besar dari 10 ya, 11 misalkan itu, berarti data tidak ditemukan. Jadi kita coba ya. Oke, ini saya tutup sini. Di titik komanya jangan lupa. Nah, karena dia cuma satu baris, ininya kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Ini saya tarikin ke atas. Kita coba run ya. Oke, saya masukin datanya. Oke, saya mau cari data misalkan di sini 4 ya, 4. Oke, data ditemukan ya. Sekarang saya coba ulangi lagi untuk data yang tidak ditemukan. Oke, saya coba. Nah, saya cari data yang tidak ada. Data tidak ditemukan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh algoritma yang pertama. Jadi kalau di sini tadi input data yang dicari, terus ini adalah simpan ya data sentinel, data yang dicari di indeks terakhir. Indeks terakhir plus 1. Ya, jadi
10 data tambah 1 11, error 12 tambah terakhir, seperti itu. Nah, baru lakukan looping di sini. Ini adalah proses carinya. Ya, cari. Terus kemudian ini adalah proses untuk menampilkan hasilnya. Gitu, ya. Jadi kalau dia kurang dari 10 karena banyaknya data, berarti kan ada ditemukan dia datanya. Ya, jadi kalau tergantung nilai ini. Kalau ternyata nilainya 11, yang terakhir yang ini, maka dia tidak ditemukan. Nah, itu contoh data yang Sentinel, ya, algoritma Sentinel. Oke, ini sudah ada codingnya. Oke. Nah, untuk yang algoritma yang ketiga, di sini sudah ada. Nah, nanti saya minta dicoba dulu ya. Oke, di sini syaratnya adalah datanya harus terurut dulu. Ya, data harus terurut. Nah, terurut itu keuntungannya apa? Memudahkan pencarian. Ya, seperti itu. Jadi mudah mencarinya kalau dia udah diurut, ada dia posisi sebelah kiri atau sebelah kanan kalau kita bagi dua nanti datanya. Nah, ini sudah ada capturing codingnya ya. Nah, saya karena dia diurut, karena harus diurut, saya pakai algoritma pengurutan yang ada di slide atau di video sebelumnya nih. Saya pakai selection sort. Ya, ini nanti kalian coba. Ya, ini saya buat pencariannya seperti ini. Ya, nanti ditemukan. Nah, ini contoh outputnya. Saya masukin datanya. Kemudian datanya ini yang diinputkan. Kemudian setelah diinputkan, data ini diurutkan. Ya, ya datanya diurutkan seperti ini. Dicari seperti ini. Ya, tidak ditemukan. Ya, seperti ini. Ini sorry, ini harusnya diurutkan ya. Ini 47, ini harusnya ada yang di ini. Ya. Nah, yang ini udah contoh-contohnya nih. Ya, seperti itu. Nanti tinggal dicek ulang ya, pengurutan ini ada proses yang salah ya, ini 45 harusnya 4 dulu ya. 4 terus 45-nya harusnya ada di sini ya. Oke, nanti silakan dicoba dulu. Nah, oke ya. Mungkin demikian dari saya video hari ini tentang penjelasan untuk algoritma pencarian, silakan dicoba ya. Terima kasih, selamat